Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anang Fatoni. Dan di video kali ini saya akan sedikit berbagi ya, yaitu tentang ekosistem. Kita akan mulai pembahasan dari ekologi. Jadi apa itu ekologi? Kita akan tarik dari asal kata terlebih dahulu ya, yaitu dari bahasa Yunani. Eko dalam bahasa Yunani disebut juga sebagai oikos yang bermakna tempat tinggal atau habitat. Kemudian logi itu logos yang bermakna sebagai ilmu. Maka ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan orang yang pertama kali memperkenalkan ekologi adalah Ernst Haeckel. Makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, suatu makhluk hidup dalam ekosistem itu meliputi individu, populasi, komunitas, dan lingkungan. Mari kita bahas satu persatu ya, yaitu individu, mulai dari individu. Jadi menurut asal katanya in itu artinya tidak. Kemudian dividus itu dapat dibagi. Sehingga individu adalah suatu organisme yang tidak bisa dibagi lagi. Ya satu begitu. Jadi dalam artinya individu adalah satuan makhluk hidup tunggal di dalam ekosistem. Seperti fox atau rubah yang tadi itu digambar sebelumnya. Kemudian ular, ada katak dan lain sebagainya. Kemudian populasi. Populasi dari kata populaus yang artinya penduduk, yaitu kumpulan beberapa individu sejenis pada suatu tempat dan waktu tertentu. Itu seperti sekumpulan bebek, populasi bebek begitu ya. Kemudian sekumpulan ikan atau populasi ikan. Kemudian kita masuk ke komunitas. Komunitas itu populasi yang menempati daerah tertentu. Dan komunitas ini menunjukkan makhluk hidup dominan yang menempati habitat. Jadi contohnya adalah komunitas hutan pinus, di mana pohon pinus merupakan tanaman yang mendominasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan yaitu faktor yang berasal dari luar organisme yang mempengaruhi cara hidup suatu organisme. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan tentang ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan suatu satuan lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur. Ada dua ya, biotik dan abiotik. Kita akan kupas tentang biotik terlebih dahulu, yaitu makhluk hidup ya, yang isinya kalau misalnya dalam gambar ini ada rusa, ada ikan, burung, tanaman air ya, kemudian tanaman, pohon, rumput, dan lain sebagainya. Kemudian untuk abiotiknya yang tak hidupnya itu ada iklim, air, tanah, batu, udara, cahaya matahari, keasaman, kemudian ada salinitas juga ketika itu ada di laut ya, yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi sederhananya, ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara organisme biotik dengan lingkungan abiotiknya. Jadi ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kita akan lihat dari ekosistem alami terlebih dahulu.
Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem di hutan, ekosistem di danau, ekosistem di sungai, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang buatan, ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Yaitu seperti ekosistem kebun, ini di kebun teh ya. Ekosistem kolam, kemudian ekosistem akuarium, dan lain sebagainya. Jadi, dalam ekosistem ini terjadi interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dari tingkat yang paling rendah, dari tingkat individu sampai biosfer. Jadi, interaksi individu dengan lingkungannya terjadi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk kelangsungan hidupnya, maka makhluk hidup, yaitu semua organisme memerlukan energi dalam bentuk energi kimia. Di dalamnya ada perpindahan energi yang berbentuk makanan dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya melalui serangkaian urutan makan dan dimakan. Ini mengingatkan saya pada pada game Feeding Frenzy ya. Jadi ikan yang kecil memakan ikan yang besar dimakan yang paling besar, dan lain sebagainya begitu. Itu sesuai dengan konsep rantai makanan ya sebenarnya ya. Jadi ini dinamakan sebagai rantai makanan. Kita saksikan terlebih dahulu video berikut. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Tumbuhan membuat sendiri makanannya, maka disebut sebagai produsen. Kemudian, makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri disebut sebagai konsumen. Energi mengalir dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Energi dialirkan dari produsen ke konsumen melalui makan dan dimakan. Yaitu dalam kasus ini rumput dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular, dan lain sebagainya. Selain rantai makanan, ada pula jaring-jaring makanan.
dalam ekosistem suatu makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makanan saja. Oleh karena itu, terjadi rantai makanan yang saling berhubungan. Hal ini disebut sebagai jaring-jaring makanan. Ketika kita melihat animasi tadi, maka kita akan melihat makan dan dimakan. Dan dalam kasus ini, dalam kasus rantai makanan ini, ketika sampai pada final consumer, itu ketika dia mati akan diuraikan oleh decomposer. Tidak hanya final consumer ya, tetapi ketika makhluk hidup yang lain itu mati, maka semua akan diuraikan oleh decomposer. Sebagai tambahan ya, zat karbon, air, nitrogen, belerang, dan zat-zat lain yang diperlukan oleh makhluk hidup secara terus-menerus itu didaur ulang di dalam ekosistem. Molekul yang singgah di tubuh kita mungkin saja menjadi bagian tubuh hewan pada masa depan. Karena pada dasarnya, di dalam daur ulang materi, zat-zat tersebut menjadi bagian tubuh makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup kemudian mati dan zat-zat tersebut masuk ke dalam tanah karena pengurai atau decomposer. Zat-zat tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membentuk makanan dan tubuh makhluk hidup. Hal tersebut berulang ya, siklusnya itu di dunia ini berulang dan dinamakan sebagai daur biogeokimia karena berlangsung melalui tubuh makhluk hidup, tanah, dan reaksi kimia seperti daur air, kemudian daur karbon dioksida dan oksigen, daur nitrogen, ada lagi daur belerang, fosfor, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pola interaksi antar individu atau populasi dengan individu atau populasi yang berlainan jenis, dinamakan sebagai simbiosis. Jadi, kalau melihat gambar ini simbiosis apa kira-kira? Ya, ini adalah simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua individu ataupun populasi yang saling menguntungkan. Seperti dalam kasus ini, bunga dengan kupu-kupu. Kemudian, ada lagi simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara individu atau populasi yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu interaksi ikan remora yang menempel di ikan hiu itu ya, dengan ikan hiu. Ataupun dalam kasus lain seperti kerbau dengan burung gagak hitam itu ya. Selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme, yaitu interaksi dua individu atau populasi yang saling yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Seperti dalam kasus ini, itu pohon mangga yang ditempeli oleh benalu, dan benalu ini menyerap nutrisi yang ada dalam pohon mangga tersebut. Selanjutnya ada predatorisme, itu interaksi individu yang saling memakan individu lainnya. Misalnya kalau dalam kasus ini seperti kucing dengan tikus, kasus lain singa dengan rusa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, netralisme, yaitu interaksi individu yang tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada pula yang dirugikan. Seperti dalam kasus ini, ayam dengan domba ya. Ya mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.